Ibu. Haleluya. Di nama Tuhan. Siapa yang pada kesempatan pagi hari ini diberkati Tuhan? Haleluya. Semua hanya karena kemurahan Tuhan. Kita ada sampai detik ini bukan karena kekuatan dan kegagalan. Semua karena anugerah dan pertolongan Tuhan yang luar biasa. Amin. Mari sebelum kita mulai kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, Tuhan Yesus, kami bersyukur pada pagi yang cerah luar biasa ini Tuhan. Kau masih berikan kesempatan pada kami Tuhan untuk memuji, memuliakan Kamu. Untuk kami bersyukur padamu hanya karena anugerah kasih-Mu Tuhan. Kami ada sebagaimana kami ada pada pagi hari. Kami rindu memuji-Mu Tuhan. Kami rindu menyembah Engkau Tuhan. Karena Engkau begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Berdiri menghadap Bapa.
Buat Bapak Ibu untuk sama-sama kita berdiri. Kita katakan besar anugerah-Mu ya Yesus. Pimpinan-Mu Tuhan, kami ada sebagaimana kami ada pada saat pagi hari ini. Kami rindu Tuhan Yesus untuk memuji nama-Mu lebih lagi Tuhan. Karena di dalam pujian kami yakin Tuhan ada kekuatan baru dan Kau akan hadir melalui kami satu persatu. Terima kasih Tuhan. Semua jemaat yang siap memuji dan memuliakan nama Tuhan kita katakan amin. Puji nama Tuhan. Siapa yang percaya bahwa Tuhan kita akan menolong kita? Siapa yang percaya bahwa Tuhan ajaib? Haleluya. Tahun 2022 tetap Tuhan akan menolong kita. Tuhan akan melindungi kita. Tuhan akan membawa kita menjadi kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita puji nama Tuhan. Kita bersama bersuka cita.
ajaib. Haleluya, Tuhan kita dahsyat. Haleluya, puji nama Tuhan. Terus kita memuji Dia, kita agungkan Dia pada pagi hari ini. Tak terbayang kebesaran dan tak terhenti. Oh ajaib, haleluya. Daya berkuasa, amin. Yesus kau Raja mulia, ajaib, amin. Agung dan perkasa, sukses dan kekuatan. Pemerintah selamanya. Yesus kau Raja haleluya. Beri kemuliaan Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Amin. Puji nama Tuhan. Tahun 2022 hampir sebulan kita lewati. Kita sudah menerima berkat daripada Tuhan. Di tahun 2021 banyak permasalahan yang menjadikan kita takut, menjadi kita khawatir. Apalagi di tahun 2022, timbul lagi masalah, ada Omikron dan lain sebagainya. Tapi kita yakin, kita punya Tuhan yang luar biasa. Amin. Kita punya Tuhan yang dahsyat. Kita punya Tuhan yang mau menolong kepada setiap anak-anak yang berada dan bersandar pada Tuhan. Tak pernah kita ragu akan kebesaran Tuhan. Tak pernah kita ragu akan kasih Tuhan yang luar biasa. Kasih-Mu luar biasa. Takkan pernah kasih setiamu
Dengan hormat Bapak Pendeta Yosafat. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan boleh menikmati hadirat Tuhan hadir di tempat ini, bersekutu Tuhan, memuji, percaya saat diberitakan tabur dengan tanam dengan baik di dalam hati, bertumbuh dan berbuah-buah lebat untuk kamu yang akan kebenaran firman kapan perkataan. Terima kasih Tuhan, percaya firman ubahkan kami dan membawa kami siap untuk firman Allah, duduk diam, berdoa. Yang pertama, saya bersyukur kepada Tuhan. Ini punya semua karena ada Tuhan. Kedua, saya bersyukur beberapa lalu menghubungi saya, sampaikan, Bapak Ibu, tadi saya apakah renungan firman saya duduk, saya nggak nyaman untuk menyampaikan apa yang tadi sampaikan. Saya akan menyampaikan pesan yang beda, tapi tetap hampir sama. Tadi pagi saya sampaikan mengenai soal harta yang terindah. Pagi hari ini saya akan sampaikan firman Tuhan. Saya berikan sebuah judul, hidup. Hidup menyenangkan Tuhan. Bacaannya di 2 Korintus. Akan buka Alkitab. Di ayat yang ke-20. Haleluya. 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-20 kita akan baca sama-sama, saya hitung sampai angka yang ketiga. 1, 2, 3. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu, damaikan dengan Tuhan. Silahkan duduk. Renungan hari ini saya berikan sebuah judul, yaitu hidup menyenangkan. Sebelum saya sampaikan ini, saya dahului dengan kesaksian saya. Tahun 83 saya bekerja dan ketika saya bekerja di sana dari rumahnya satu tujuan. Carane aku jo iso bagaimana bisa menyuruti apa yang menjadi kejikan. Ketika saya jalani dan saya bagaimana caranya bekerja sungguh-sungguh,
bagaimana bisa menyenangkan majikan saya. Luar biasa, saya bisa lakukan itu. Apresiasi dari yang gak enak. Tahun 80 itu akan pekerjaan di Ungaran, saya pindah ke. Ketika kami bekerja di Semarang, Bapak Ibu, tujuan yang sama, saya juga pikirkan, caranya. Jika waktu itu saya bekerja di tempat orang. Saya bekerja, saya jalani hanya beberapa waktu. Ketika saya begitu dilihat pekerjaan baik, saudaraku, langsung saya dipercaya. Terus karyawan, kalau mau terima karyawan, harus kamu yang menerima, seleksi caramu. Lalu gaji mau digaji berapa, silakan kamu yang menentukan. Saudaraku, meskipun percaya pekerjaan berat, tapi yang saya ambil kesimpulan adalah ketika hidup menyenangkan majikan, ada apresiasi yang majikan berikan. Lalu bagaimana kita sebagai anak Tuhan, kalau kita hidup menyenangkan Tuhan, saya yakin Dia akan lebih memberikan apresiasi kepada kita yang melayani kerajaan Tuhan. Saudaraku, menyenangkan Tuhan itu banyak caranya. Ketika saya temukan di dalam Alkitab, ada seorang yang berkenan di hatiku adalah Daud, cuma dari latar belakang penggembala kambing domba yang cuma 2-3 ekor. Tetapi dia diangkat bangsa Israel. Yang penting Bapak Ibu, bagaimana caranya kita ini menyenangkan. Ketika Tuhan panggil saya menjadi seorang gembala, tujuan saya sama. Di mana saya menyenangkan? Tadi saya sudah bicara dengan panggil untuk tujuan sama, bagaimana saya bisa menyenangkan majikan saya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ketika saya jalani, saudaraku, luar biasa. Sejak kami dulunya cuma hanya 6 kali 15. 6 kali 15, kalau ke desa cukup banyak, 200. Tapi luar biasa, bangun gereja oleh bawah untuk ruang sekolah dan pagi dengan kapasitas 200. Tuhan itu kalau kita senangkan, Tuhan akan memberikan sesuatu kepada kita yang menyenangkan hatinya. Oleh karena itu bagaimana kita hidup menyenangkan Tuhan. Pada waktu saya awal penggembalaan, sekitar yang datang 90, 80. Tapi sekarang boleh dikatakan setiap minggu di atas 106. Itu yang penting, tujuannya adalah gimana. Saudaraku, dari pembacaan ini Rasul Paulus memberikan satu ungkapan-ungkapan seperti apa hidup yang menyenangkan Tuhan itu. Bagaimana hidup yang menyenangkan Tuhan itu? Dan itu yang menjadi renungan buat ketika hidup melewati hari-hari kita yang tidak pernah saya tadi pagi saya katakan pernah dilewati manusia tanpa masalah. Tapi bagaimana kita? Yang pertama Bapak Ibu, ayat yang ke-15. Bagaimana hidup yang menyenangkan Tuhan itu? Yang pertama kita akan baca ayat yang ke-15 dari 2 Korintus pasal yang ke-5. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tapi untuk Dia yang telah mati dan telah membangkitkan. Yang kedua, ketika saya baca dan renungkan, saya simpulkan, orang yang menyenangkan Tuhan adalah orang yang menjelaskan Yesus
harinya Tuhan. Tinggalkan semuanya. Ini adalah salah satu menyenangkan Tuhan. Prioritaskan, menomorsatukan Tuhan dalam satu Alkitab yang saya renungkan, saudara. Ada seorang ahli datang kepada Yesus, tanya begini, Tuhan, aku mau ikut engkau kemana saja engkau pergi. Lalu yang Tuhan, izinkan, burkan, Tuhan apa? Tapi kamu, ini bukan berarti tentu mengajarkan ini, yang artinya intinya adalah bagaimana hidup memprioritaskan. Lagi kalau di desa, hanya ada tanah. Yesus di atas. Di mana hidup kita ini? Taskan Tuhan nomor satu. 2 tahun yang lalu, bapak saya dipanggil Tuhan. Dan kebetulan pada waktu dipanggil itu Sabtu. Di desa, hari Sabtu berarti hari. Dan orang tuanya. Lalu, tapi ketika saya ingat bagaimana saya seorang hamba Tuhan, saya sebagai angkat. Kalau kita menyenangkan, saya nggak pernah tahun 2000 bisa membangun. Saya nggak pernah berpikir dalam pikiran beserta caranya. Pas selesai bangun, datang. Kalau seandainya belum selesai corona itu selesai corona sudah datang. Saudaraku, sedikit kesaksian. Ada kami bisa. Lalu apa yang kita bawa? Besok tanggal 1 kita kunjung. Tanggal 1 siapkan berkat uang. Nah, besok hanya itu batu-batu kita ke sana. Besok tanggal 13 Maret kita kunjungi hamba Tuhan di kami ada satu organisasi singer songleader yang berkecil Februari Maret dan Januari baru setiap bulan Juli atau Agustus kalau enggak kaum pria kaum wanita Bapak jemaat somang jo. Tapi ketika kita kami dalam bulan ini saya mendoakan sebab biasa di desa gini kalau bisa beli kendaraan itu pendetanya harus datang ke rumah angkat tangan doakan dulu dia nggak akan berani memakai sebelum Pak pendetanya akan
Ini ada di desa. Kalau di luar orang percaya, selamatkan, genduri dhisik. Itu biasa di sana. 2 bulan ini saya mendoa 3 jemaat. Ada yang Jess, ada yang Fani, Senia, ada yang Yaris. Ketika kita menyenangkan, bukan hanya rohani kita, tapi soal kelemahan. Oleh karena itu yang pertama, prioritaskan, pemersatukan, bukan Yesus segala. Yang kedua Bapak Ibu, mana sih hidup? Saya akan baca ayat yang ke-17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang datang sudah, yang baru sudah datang. Kayak garis bawahi dan saya simpulkan, orang yang menyenangkan Tuhan adalah orang yang sudah hidup lahir baru. Gereja memprioritaskan Tuhan bisa saja, tetapi apakah orang Kristen yang mendahulukan Tuhan juga memiliki menyenangkan Tuhan? Meninggalkan cara hidup lama, meninggalkan perbuatan lama, dan hidup yang baru. Tadi saya saksian Bapak ini, kami ada jemaat yang super keras. Kerasnya boleh dikatakan, nek basa Jawa, ora kena dak layangan. Saking keras. Tapi luar. Itu suatu kehidupan yang mengalami satu perubahan, satu kehidupan yang mengalami lahir baru, hidup yang sudah bertobat. Tuhan senang orang yang bertobat. Tuhan senang yang hidupnya bertobat. Jadi kalau kita ingin menyenangkan Tuhan, yang pertama prioritaskan Tuhan. Yang kedua, nyalakan kehidupan yang lain. Kehidupan yang tidak baik. Jadilah kita satu kehidupan yang menyenangkan. Lahir baru. Kalau tadi di pagi, orang yang memiliki harta yang indah adalah jaga kekudusan. Orang bertobat itu menjaga kekudusan. Orang yang bertobat itu sudah meninggalkan kejahatan dan lakukan satu. Saya lihat Bapak tadi yang saya saksikan sekarang. Ketika Bapak SBY itu presiden pertama, ekonomi sangat-sangat susah, buruk sana buruk sini. Lalu dapat BLT 300 atau lalu beli botol untuk lalu jadikan di jalan. Bapak Ibu sekarang kenapa hidup menyenangkan Tuhan, mengalami satu pertobatan, mengalami hidup bertobat di dalam itu yang harus kita lakukan. Dan yang ketiga, kita akan membaca di ayat yang ke-18 dan ayat yang ke-19. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu. Dan semua ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya, Allah oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada. Supaya kita diberkati dari saat ini, saya berikan satu ringkasan. Orang yang menyenangkan Tuhan adalah orang yang bisa percaya. Tadi harus lahir. Lalu yang kedua, orang bisa dipercaya. Kita suami bisa dipercaya istri. Kita istri bisa dipercaya suami.
Meskipun di sana ada Rano Karno 10.000, tapi suaminya adalah bisa dipercaya istri. Sebaliknya juga seperti anak bisa dipercaya. Orang tua bisa dipercaya. Dalam keluarga kalau masing-masing bisa dipercaya, saya tahu jadi nama sejati. Dan ternyata senang. Hidup yang bisa dipercaya. Mungkin Bapak Ibu langsung berkata, pendeta bisa dipercaya. Ada juga pendeta yang bertitel pendeta, bertitel gembala gak bisa dipercaya. Karena masalah akhirnya dikeluarkan dari kependetaan. Karena apa? Gak bisa dipercaya. Tetap saya ingin yang pagi ini datang hadir pagi ini. Hari kita menjadi orang bisa dipercaya. Ketika kita bekerja di kantor bisa dipercaya atasan kita. Ketika kita sebagai masyarakat biasa juga bisa dipercaya oleh lingkungan. Kita menjadi orang bisa percaya. Dan sangat senang orang yang bisa dipercaya. Dan ketika kita bisa dipercaya, ketika kita bisa menyenangkan. Dan itu ketika kita menyenangkan, Tuhan pasti akan menyenangkan. Itu yang Tuhan senangkan. Haleluya. Itu yang ketiga. Jadi harus memprioritaskan Tuhan. Kita harus sudah bertobat dan kita bisa percaya. Yang terakhir Bapak Ibu, akan baca. Tadi kita sudah baca. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perkataan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami minta kepadamu berilah dirimu didamaikan dengan. Apa artinya? Orang yang mencintai damai. Orang yang menyenangkan Tuhan, orang yang menyukakan Tuhan adalah orang yang cinta damai. Haleluya. Saudaraku, tempat kami kalau sudah mau pilihan, saudaraku, saya kan gitu. Kadang bapak sampai anak itu bertarung karena prinsip beda. Saya ikut bapak itu, ayo yang istrinya, saya ikut bapak itu. Yang bertengkar. Pernah anak mantu sama bertengkar. Lama saudaraku. Gara-gara. Tapi seorang anak tuh. Sip. Cinta damai harus. Aku, keluarga pasti salah. Istri kadang punya masalah dengan suami. Orang tua ada masalah dengan anak. Berapa waktu saya juga mengalami masalah dengan istri saya. Tapi prinsip yang satu, masalah politik. Damai sejahtera. Karena apa saudaraku? Karena hanya itu. Tuhan pesan kata Rasul Paulus, berikan dirimu didamaikan. Dan kita memberikan diri didamaikan artinya adalah kita orang-orang yang mencintai damai. Terseno, karo. Ketika kita membaca dalam Mazmur pasal yang ke 133. Betapa indah dan eloknya dan sekian. Akhirnya Tuhan berkata, aku perintahkan berkat. Tuhan perintahkan kerukunan. Bagaimana tercarinya kerukunan? Kalau masing-masing individu, masing-masing pribadi memiliki rasa cinta. Yang Tuhan hari ini, Bapak Ibu, pagi hari ini, bagaimana hidup kita ini bisa menyenangkan.
Ada saya singgung, ada seorang tokoh Alkitab yang Tuhan berkata, aku berkenan di hati. Itu Daud. Dari penggembala domba, cuma hanya 2-3 ekor, diangkat menjadi raja yang luar. Lalu dalam kitab Kejadian, ada seorang yang berkenan di hati Tuhan. Siapa? Semua dibinasakan, semua dihancurkan, semua ditenggelamkan. Tapi orang menangkan selamat. Ada prioritas, ada apresiasi yang Tuhan sediakan bagi orang. Ajarkan kami sebagai hamba Tuhan. Mari jemaat senangkan Tuhan. Yang pertama, senangkan Tuhan. 1. Hidup lahir baru, bertobat, tinggalkan manusia lama, dan kenakan. Yang ketiga, kita menjadi orang-orang Kristen yang bisa dipercaya. Manapun kita tinggal, jadi orang yang bisa tahu Tuhan dapat disenangkan. Tuhan pasti tidak mau hutang budi, Tuhan pasti. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Kita akan datang ke menyenangkanmu, senangkanmu. Amin. Hanya itu kerinduanku. Amin. Menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu katakan menyenangkanmu, senangkan. Amin. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya Bapak Ibu, menjadi pertanyaan dalam hidup kita, apakah hidupmu sudah menyenangkan Tuhan hari ini? Apakah hidup kita sudah menyukakan hati Tuhan hari ini? Kalau kita belum, mari kita bersama-sama datang berdoa kepada Tuhan. Tuhan, aku ingin menyenangkan hatimu. Kita akan pujian ini sekali lagi saya serahkan kepada Bapak Yosa. Amin, haleluya. Kerinduan kami Tuhan, hanya itu kerinduan, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Tuhan, kami bersyukur buat firman Allah yang sudah dibentangkan pagi hari ini. Kami percaya
Isi hatimu sudah Engkau sampaikan bagi kami jemaat-Mu di tempat ini. Untuk hidup yang kami masih miliki ini, kesempatan yang kami miliki, kami mau pakai untuk mempermuliakan nama Tuhan. Engkau sudah lebih dulu terlalu baik dalam hidup kami Tuhan. Dan kami pun mau belajar untuk hidup menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih buat firman Allah. Tanam dan materaikan di dalam setiap hidup kami, supaya kami menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman Allah, terus urapi, tambahkan hikmat dari Tuhan, pembukaan rahasia-rahasia firman Allah, dimanapun hamba-Mu pergi berada, nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Bapa yang baik, bersyukur dan kami alaskan doa kami dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita diajar untuk hari-hari yang ada, waktu-waktu yang ada, kita masih diberi kesempatan, kekuatan. Mari kita mau sama-sama melayani Tuhan. Amin. Gereja ini tidak akan pernah bisa berjalan kalau hanya Bapak Gembala seorang diri atau pelayan-pelayan Tuhan saja. Tapi biarlah semua kita sama-sama kita mau bergandeng tangan untuk menyenangkan hati Tuhan. Saya percaya ada banyak hal yang Tuhan mau kerjakan di tempat ini. Tuhan akan nyatakan kuasanya dan Tuhan pasti akan pakai kita semua untuk menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Terima kasih buat tadi udah perkenalan belum Pak? Belum toh. Yang ibadah yang kedua belum tahu ya. Yang melayani kita tadi adalah Bapak Pendeta Markus Sabar. Sering dipanggil Pak Sabar begitu. Layanannya ada di Rotan ya. Kita pas main ke daerah sana bisa mampir boleh ya Pak, nanti diajak jalan-jalan. Kemarin saya ditawarin jalan-jalan ke mana Pak, tol Kayangan gitu saudara, tapi saya belum mau pergi ke Kayangan Pak ya, mau lihat saja boleh ya Pak ya. Tapi kalau Kayangan situ mungkin nggak apa-apa, tapi kalau Kayangan surga tugas saya belum selesai Pak, kerja dulu di sini baru nanti masuk surga. Puji Tuhan, haleluya. Bapak Gembala tidak ada bersama-sama dengan kita. Tadi sesudah ibadah pertama, Bapak Gembala ada pemberkatan penyerahan anak. Itu angkat untuk ada pelantikan atau pelantikan Gembala di PDI Jati Serono. Kita doakan supaya Tuhan selama mengerjakan tugas pelayanan dan pengurangan. Baik saudara Tuhan, kita akan tutup ibadah kita. Mari kita ingat-ingat pesan ini baik, bahwa kita ada untuk melayani. Ketika Tuhan Yesus sebelum naik ke surga, Tuhan tanya kepada Petrus, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Ketika Tuhan sebelum naik ke surga, yang Tuhan ingin pastikan di hati Petrus apa? Ada enggak sih orang yang mengasihi Tuhan? Dan sama, pagi hari ini Tuhan juga sedang mencari pribadi-pribadi yang mengasihi Tuhan. Dan Tuhan akan temukan dalam setiap hidup saya dan saudara. Amin. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita naikkan pujian. Oh, haleluya. Kami bersyukur. Yesus, Engkaulah permata hati kami. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan, amin, kemuliaan tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah. Oh Yesus, Engkaulah
kami indah Tuhanku indah dan semakin indah baik menjadikanku indah dan semakin indah baik menjadikanku dan semakin indah bagiku. Haleluya. Kami mau hidup untuk Engkau Tuhan. Kami mau hidup untuk memuliakan-Mu Tuhan. Haleluya. Yesus, Engkaulah yang terindah Tuhan. Haleluya. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang lain, Kau Allah yang besar, Allah yang besar, ajaib dan mari kita agungkan Dia, mari kita sembah Tuhan. Mari sebelum Engkau pulang, beri waktu untuk menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Segala puji bagimu, hanya Kau yang lain. Sekali lagi katakan, Kau Allah yang besar. Dengan kasih Kristus, Pak Markus akan doa berkat untuk jemaat Tuhan. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala bagimu Tuhan. Oh, hanya Kau yang layak segala pujian, segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak Tuhan. Hanya Kau yang layak. Hanya Kau yang layak. Hanya Kau yang layak Tuhan. Tuhan, beri kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Kami bersyukur kepadamu buat segala kebaikan yang Tuhan berikan bagi kami. Engkau memimpin acara ibadah ini dari awal sampai akhir. Dan biarlah segala apa yang bisa kami lakukan semuanya untuk kepujian dan kemuliaan nama Tuhan. Dan kiranya Engkau akan terus memakai kami jemaat GPDI Bukit Sion ini untuk semakin dipakai Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, memuliakan nama Tuhan, dan terus melayani pekerjaan. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami tinggalkan tempat ini, kami berdoa untuk hamba-Mu, yaitu Om Yafet yang dalam perjalanan menuju ke Jatisrono. Tuhan sertai perjalanannya, Tuhan pimpin perjalanannya. Kiranya malaikat surga akan terus menyertainya, sehingga hamba-Mu menjalankan tugas dengan baik dan nanti boleh sampai di rumah ini dengan keadaan sehat dan selamat. Terima kasih Bapak Surgawi, dan kalau sebentar kami tidak tinggalkan tempat ini, masing-masing mau pulang, Engkau memberkati setiap kami. Biarlah setiap rumah tangga anak-Mu diberkati dengan damai sejahtera. Setiap pekerjaan tangan anak-anak-Mu dibuat berhasil. Bahkan setiap kami yang sakit disembuhkan Tuhan. Dan kami percaya dimanapun kami berada, ketika kami di toko, ketika kami di kantor, ketika kami keluar, ketika kami masuk, Engkau memberkati kami. Terima kasih Bapak Surgawi, terima kasih Engkau berkati bangsa kami Indonesia.
di dalam menangani COVID yang ada ini. Tuhan, pakai para pemimpin bangsa kami untuk dapat menyelesaikan dengan baik, dan sehingga kami boleh leluasa kembali beraktivitas dan tanpa gangguan apapun. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan pulang. Tuhan memberkati engkau serta melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberi engkau damai sejahtera. Akhirnya saudaraku, kita akan bersama pulang dengan berkat rahmat anugerah damai sejahtera dari Bapa Sorga. Kasih sayangnya dari Tuhan Yesus Kristus beserta persekutuan Roh Kudus yang akan terus menyertai kita, memberkati kita dari hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.